Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Tangkas Anak Putra, NIM 2021621211112 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur dan faktor-faktor arsitektur. Bangunan yang saya pilih yaitu Monumen Jogja Kembali atau disingkat Monjali. Latar belakang. Monumen Jogja Kembali atau Monjali merupakan sebuah bangunan monumen yang terletak di Kampung Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berada di sisi utara Jalan Ring Road Utara. Topik pembahasan. Topik pembahasan presentasi saya yang pertama, unsur-unsur arsitektur. Yang kedua, faktor-faktor arsitektur. Tujuan dari pembahasan presentasi saya untuk mengetahui unsur-unsur dan faktor-faktor arsitektur. Unsur-unsur dalam arsitektur dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi. Yang kedua, ruang. Yang ketiga, bentuk. Yang keempat, estetika. Yang kelima, makna. Unsur fungsi. Fungsi dalam pengertian sederhana adalah kegunaan menurut Geoffrey Broadbent. Fungsi merupakan hal apa saja yang diekspresikan dan diinformasikan dalam arsitektur. Fungsional bentuk. Peran fungsi dalam bentuk arsitektur memiliki makna paling awal. Segala rancangan arsitektur terjadi karena fungsi. Pembedaan bagian bangunan menurut tujuannya dan rancangan bangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsional bentuk dalam Monjali. Monumen Jogja Kembali merupakan sebuah bangunan yang mewadahi kegiatan rekreasi, edukatif, dan penelitian dalam bentuk museum. Bangunan Monumen Jogja Kembali berbentuk kerucut, terdiri dari 3 lantai dengan lantai 1 berisi 4 ruang museum, lantai 2 berisi 10 diorama, dan 40 buah relief adegan perjuangan. Dan lantai 3 adalah ruang Graba Graha atau ruang hening. Fungsional ekspresi. Fungsional ekspresi adalah bentuk secara simbolik melukiskan fungsi. Fungsional ekspresi dalam Monjali. Monumen dengan luas 5 hektar dan tinggi monumen ini 31,8 meter. Dengan bentuk kerucut yang melambangkan bentuk gunung yang menjadikan perlambangan kesuburan. Selain itu juga memiliki makna untuk melestarikan budaya nenek moyang prasejarah. Fungsional kultural. Bentuk berasal dari pola perilaku, kondisi sosial budaya pemakai, bentuk dijiwai oleh kehidupan manusia, watak, kecenderungan dan nafsu serta cita-cita. Fungsional kultural dalam Monjali. Lokasi Monjali sendiri memiliki alasan dan berlatarkan budaya Jogja, di mana monumen terletak pada sumbu atau poros imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu, Keraton Panggung Krapyak, dan pantai selatan Parangtritis. Sumbu imajiner tersebut sering disebut dengan poros makrokosmos atau sumbu besar kehidupan. Unsur ruang. Ruang adalah kekosongan yang ada di sekitar kita maupun di sekitar objek atau benda. Elemen pembentuk ruang. Yang pertama ada bidang, alas atau lantai. Lantai merupakan bagian paling bawah dalam sebuah ruangan. Ia berfungsi untuk membentuk karakter yang menunjukkan aktivitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Di bagian dalam Monjali menggunakan jenis dan model lantai yang berbeda-beda setiap ruangan. Di salah satu ruangannya menggunakan jenis lantai berbahan keramik berwarna putih. Tujuannya agar ruangan tersebut tampak bersih dan lebih terang. Contohnya pada gambar yang sudah tertera di sebelahnya. Elemen pembentuk ruang. Yang kedua ada bidang pembatas atau dinding. Selain memiliki fungsi sebagai pembentuk dan pemisah ruang, dalam desain interior dinding juga merupakan focal point dan menjadi salah satu elemen yang bisa didekorasi untuk meningkatkan daya tarik ruang itu sendiri. Di bagian dalam Monjali menggunakan jenis dan model dinding yang berbeda-beda di setiap ruangan. Di salah satu ruangannya menggunakan dinding kayu. Dinding kayu bisa memberi tambahan dan daya tarik bagi sebuah ruangan itu sendiri. Contohnya pada gambar yang sudah tertera di sebelahnya. Elemen pembentuk ruang yang ketiga, yaitu bidang langit-langit atau plafon. Plafon atau ceiling merupakan bagian paling atas, batasan antara ruang di bawah atap dengan dinding yang memiliki ketinggian bervariasi sesuai dengan kebutuhan.
Di bagian dalam menjali menggunakan jenis dan model plafon yang berbeda-beda di setiap ruangan. Di salah satu ruangannya menggunakan desain plafon bergaya industrial berbahan dasar baja. Desain plafon industrial sangat unik dengan gaya eksposnya yang sangat khas. Contohnya pada gambar yang sudah tertera di sebelahnya. Unsur bentuk. Unsur bentuk adalah suatu perwujudan dari organisasi ruang yang merupakan hasil dari suatu proses pemikiran. Proses ini didasarkan atas pertimbangan dan usaha pernyataan diri atau ekspresi. Ciri-ciri visual bentuk. Yang pertama, wujud. Wujud adalah hasil konfigurasi tertentu dari permukaan-permukaan dan sisi-sisi bentuk. Bangunan menjali berwujud atau berbentuk kerucut. Yang kedua ada dimensi. Dimensi suatu bentuk adalah panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi-dimensi ini menentukan proporsinya, adapun skalanya ditentukan oleh perbandingan ukuran relatifnya terhadap bentuk-bentuk lain di sekelilingnya. Di dalam ruang menjali, dari lantai bawah ke lantai atas, dimensi ruangannya semakin mengecil, karena bentuknya berbentuk kerucut. Yang ketiga ada warna. Warna adalah corak, intensitas, dan nada pada permukaan suatu bentuk. Warna juga merupakan atribut yang paling mencolok yang membedakan suatu bentuk terhadap lingkungannya. Warna juga mempengaruhi bobot visual suatu bentuk. Warna yang digunakan pada setiap ruangan menjali adalah nuansa warna putih, coklat, dan dihiasi karpet berwarna merah. Tekstur. Tekstur adalah karakter permukaan suatu bentuk. Tekstur mempengaruhi perasaan kita pada waktu menyentuh, juga pada saat kualitas pemantulan cahaya menimpa permukaan bentuk tersebut. Tekstur yang dipakai di menjali yaitu kayu, beton, baja. Posisi. Posisi adalah letak relatif suatu bentuk terhadap suatu lingkungan atau medan visual. Menjali terletak di posisi yang sangat strategis dan dikelilingi oleh kolam dan tanam sehingga tempatnya sangat asri. Orientasi. Orientasi adalah posisi relatif suatu bentuk terhadap bidang dasar, arah mata angin atau terhadap pandangan seseorang yang melihatnya. Jenis bentuk geometri monumen Yogyakarta Kembali. Monumen Yogyakarta Kembali berbentuk kerucut. Dalam geometri, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Unsur estetika. Estetika atau keindahan adalah nilai-nilai yang menyenangkan pikiran, mata, dan telinga. Sesuatu itu indah kalau sesuai dengan tujuan atau dengan fungsinya atau kegunaannya. Dalam unsur estetika, monumen Yogyakarta Kembali mengambil konsep analogi. Analogi merupakan salah satu pendekatan bentuk yang digunakan dalam dunia arsitektur. Dalam konsep analogi, hal yang terpenting adalah persamaan antara bangunan dan objek yang dianalogikan. Bangunan menjali berbentuk kerucut yang melambangkan bentuk gunung yang menjadikan perambangan kesuburan. Unsur estetika bangunan diekspresikan dari 3 sumber. Yang pertama, sosok penampilan bangunan. Yang kedua, pengolahan tampak atau layout bangunan. Yang ketiga, pengolahan lingkungan atau kelompok bangunan. Prinsip-prinsip estetika. Prinsip kesatuan yang utuh atau kesatuan dalam keanekaragaman. Setiap unsur perlu adanya hubungan yang saling timbal balik dan mengikat. Asas tema. Ada sebuah tema yang mengikat sehingga tidak membosankan. Asas keseimbangan. Dicapai dengan adanya kesamaan dari unsur-unsur yang saling berlawanan, saling memerlukan untuk mencapai kebulatan. Asas perkembangan. Makna keseluruhan dicapai dengan kesatuan proses. Dari awal atau ada suatu titik awal yang akan menentukan bagian-bagian selanjutnya. Asas tata jenjang. Perlu adanya unsur yang memimpin atau yang lebih penting dari unsur-unsur lain yang mendukung tema secara keseluruhan. Aspek-aspek estetika. Yang pertama, komposisi atau keterpaduan gubahan bentuk olahan permukaan. Yang kedua, unity atau kesatuan unsur pengikat. Yang ketiga, balance atau keseimbangan sumbu, kontras
atau pembedaan, aksentuasi, kontras, klimaks. Yang keempat, irama atau uratan pengulangan. Yang kelima, ekspresi atau komunikasi atau pesan atau imagi. Yang keenam, proporsi atau perbandingan antara bagian-bagian bangunan. Unsur makna. Makna adalah pesan yang disampaikan oleh suatu objek yang ditanggapi oleh pengamat dalam bentuk pesan. Makna merupakan bagian sentral untuk menjelaskan hubungan antara fungsi dan bentuk. Makna dipengaruhi oleh interpretasi dari manusia terhadap objek. Makna terungkap melalui fungsi yang dihadirkan oleh elemen-elemen bentuk secara pragmatik maupun simbolik dan timbal balik. Makna arsitektur dipengaruhi oleh konteks kultur yang berdasarkan pada ruang dan waktu. Makna dibagi menjadi dua. Yang pertama, makna representasional atau makna objektif adalah makna yang muncul dari luar dan berkaitan dengan objek, kejadian, dan sebagainya. Yang kedua, makna responsif atau makna subjektif adalah semua yang berkaitan dengan faktor internal dan hanya dimiliki oleh pengamat dan ditangkap oleh perasaannya sendiri. Unsur makna. Makna dari Monumen Jogja Kembali yaitu Monumen Jogja Kembali atau Menjali mulai didirikan pada 29 Juni 1985 untuk memperingati kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada 6 Juli 1949. Yogyakarta memang pernah menjadi ibu kota Indonesia pada kurun waktu 1946 sampai 1949. Selama masa itu, banyak peristiwa-peristiwa penting yang kini dapat dilihat di Monumen Jogja Kembali. Ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia, Belanda sempat menduduki Yogyakarta lagi setelah melancarkan agresi militernya. Namun pasca disetujukan perjanjian Royan pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman kemudian masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta inilah dikenal dengan peristiwa Yogyakarta Kembali. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kemudian ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949. Pembangunan Monumen Yogyakarta Kembali pertama kali diinisiasi oleh wali kota yang menjabat saat itu yaitu Kolonel Sugiarto. Faktor-faktor dalam arsitektur dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor ekonomi. Dan yang keempat, faktor teknologi. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia atau sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang ada di dalamnya. Jenis-jenis lingkungan. Menurut LL Beamart, lingkungan dapat digolongkan menjadi 4 bagian besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga di sini lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dibagi dalam 3 bagian, yaitu lingkungan fisiososial yang meliputi kebudayaan material atau alat seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain. Lingkungan biososial yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik. Dan yang ketiga, lingkungan psikososial yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain. Lingkungan psikososial. Yang keempat, lingkungan komposit.
yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa. Jenis lingkungan di sekitar Monumen Cipta Kembali termasuk ke dalam jenis lingkungan sosial. Budaya. Pengertian budaya yaitu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Monjali sendiri berlatarkan budaya Jogja, di mana monumen terletak pada sumbu atau poros imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Keraton, Panggung Klapiak, dan pantai selatan Parangtritis. Untuk bangunan Monjali termasuk ke dalam style atau gaya. Teknologi. Teknologi adalah suatu kumpulan alat. Teknologi adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Teknologi yang digunakan di sekitar Monjali yaitu teknologi informasi, yaitu suatu teknologi yang dapat membantu manusia untuk menyampaikan informasi kepada orang lain dengan cepat dan efektif. Yang kedua, teknologi komunikasi, yakni suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam berkomunikasi satu sama lain, di mana mereka saling mengirimkan informasi menggunakan suatu perangkat tertentu. Yang ketiga, teknologi pendidikan, yakni teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan, di mana kegiatannya memanfaatkan alat bantu tertentu. Yang keempat, teknologi transportasi, yaitu suatu teknologi yang membantu manusia untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu cepat. Yang kelima, teknologi medis, yaitu suatu teknologi yang berhubungan dengan ilmu kedokteran, di mana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi medis. Yang ketujuh, teknologi material. Yang ketujuh, teknologi konstruksi, yakni suatu teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan dan metode konstruksi. Dan yang terakhir, teknologi material, yakni suatu teknologi yang berkaitan dengan bahan bangunan dan komponen bangunan. Ekonomi. Pengertiannya adalah perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19, ekonomi di Monumen Jogja Kembali dan di sekitarnya mengalami penurunan yang sangat signifikan karena para pengunjung takut untuk datang ke Monjali karena adanya pandemi COVID-19. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari hasil presentasi saya adalah terdapat 5 unsur-unsur dalam arsitektur, yaitu unsur fungsi, unsur ruang, unsur bentuk, unsur estetika, dan unsur makna. Dan faktor-faktor dalam arsitektur dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu lingkungan, budaya, ekonomi, dan teknologi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.